Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirwansyah, guru matematika dari SMK Niken 1 Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Menjadi guru matematika di sekolah berbasis kejuruan seperti SMK adalah sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Murid-murid seringkali beranggapan bahwa mata pelajaran matematika itu tidak beririsan langsung dengan kompetensi keahlian mereka masing-masing. Tapi saya percaya matematika itu dasarnya desain, dasarnya keindahan. Maka dari itu, di ajang penghargaan ketiga tahun ini, saya ingin menunjukkan bukti nyatanya melalui praktik baik saya. Praktik baik ini berjudul Gerak Imbas, Geometri Transformasi dan Inovasi Batik Sulawesi Tengah. Praktik ini saya terapkan di kelas 12 Desain Komunikasi Visual untuk membuktikan bahwa konsep geometri transformasi bisa menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan motif yang batik yang inovatif dan estetik. Untuk menyelesaikan proyek inovasi ini, saya merancang 4 kali pertemuan yang terstruktur, yang semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu membuat matematika terasa nyata dalam desain batik. Pertemuan pertama, kita mulai dengan kebiasaan positif seperti berdoa, menanyakan kabar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga kesepakatan kelas. Apa semua itu, nak? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tentang kata transformasi. Nah, Apa itu? Biasa ngerti dulu. Bagaimana? contohnya seperti di film Transformers, berubah yang dari mobil berubah ke robot. Oke. Saya langsung mengaitkan materi geometri transformasi dengan tujuan pembelajaran hari itu. Disinilah kuncinya, saya mengajarkan konsep translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan, bukan lagi secara abstrak, tetapi langsung pada contoh pola dasar batik Sulawesi Tengah yang sudah ada. Saya tunjukkan di bagian motif mana proses transformasi ini terjadi. Ini adalah dasar kalian untuk membuat inovasi batik sesuai. Lanjut ke pertemuan kedua, kami menyelesaikan sisa konsep transformasi. Kami mendalami rotasi atau perputaran dan dilatasi, yaitu proses pembesaran dan perkecilan motif, mengalir jelas. Setelah semuanya konsep dasar geometri transformasi tuntas, peserta didik kini punya bekal yang cukup untuk mengintegrasikan ilmu ini ke dalam inovasi desain batik mereka. Pertemuan ketiga adalah waktunya kreativitas. Setiap kelompok menentukan motif dasar sebagai acuan desain, seperti daun kelor, tai ganja, atau burung maleo. Kelor sama bunga. Oke, ada tai ganja, kelor, dan burung. Motifnya Fikri, desain motif Fikri, kira-kira apa motif tersebut? Motif dasar dari batik yang saya buat adalah di sini ada daun kelor, ada bunga cengkeh dan burgonia, padi, dan ada motif lingkaran. Yang ini apa ini, Nak? Bunga begonia. Begonia yang versi kecil. Ini yang Bisa kita perkecil baru kopi paste baru sisa edit perkecilnya saja bagian pinggir-pinggirnya ini gambar ini terbesar di tengah, nanti yang perkecilnya di samping-sampingnya sekarang sudah masuk proses dilatasi memperbesar. dasar selesai, mereka mulai mentransformasi desain tersebut ke dalam bentuk digital menggunakan aplikasi CorelDRAW. Pertemuan keempat fokus pada finalisasi. Peserta didik menyalin dan mendesain ulang motif yang sudah dibuat di kertas HVS ke aplikasi CorelDRAW hingga produk desainnya benar-benar bisa dipresentasikan. Puncaknya adalah presentasi. Kami yang berkolaborasi membuat proyek ini bersama-sama. Lebih detailnya, saya persilakan untuk Siti Musdalifah untuk menjelaskan. Baik, ini merupakan hasil desain yang terinspirasi dari kekayaan budaya Sulawesi Tengah. Motifnya memadukan unsur burung maleo, daun kelor, tai ganja, dan diputar lagi menjadi 240 derai. Ada warna apa? Refleksi atau pencerminan.
kelompok 3. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Baik, di sini kita melihat ada beberapa dari yang dibagikan ini yang diambil secara khusus di Morowali Utara, Aceh, Sulawesi Tengah. Motif dasar yang kami gunakan yaitu bunga begonia yang juga berasal dari SMK. Terus kami menggunakan padi, di mana sebagian besar rakyat Sutek bekerja sebagai petani padi. Terus kami juga menggunakan burung yang berasal dari Sutek, yaitu burung maleo. Mereka tidak hanya memamerkan hasil desainnya, tetapi wajib menjelaskan motif dasar yang dipakai, letak dan jenis transformasi yang digunakan, serta makna filosofis dan inovasi batik yang mereka ciptakan. Proses ini membuktikan matematika tidak hanya relevan, tetapi menjadi dasar penting bagi inovasi di bidang desain komunikasi visual. Dari pengamatan saya, seluruh rangkaian proyek Getar Imbas ini sangat berkaitan erat dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Anak-anak tidak hanya menghafal rumus, tetapi mereka menciptakan, berkolaborasi, dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah desain. Inilah inti dari pembelajaran mendalam. Melalui proses ini, peserta didik tidak hanya tahu apa yang ditranslasi atau dirotasi, tetapi mereka benar-benar mengerti bagaimana transformasi itu bekerja dalam konteks seni dan budaya. Mereka berhasil mengintegrasikan geometri transformasi dan nilai-nilai lokal batik Sulawesi Tengah menjadi sebuah karya yang memiliki makna dan berdampak. Yang diterapkan oleh Pak Mirwan sangat bagus. Mengapa? Belajar matematika yang dikaitkan dengan kejuruan desain membuat siswi menggabungkan sebuah logika dan kreativitas. Matematika melatih berpikir, teratur, dan terukur, sedangkan desain menumbuhkan rasa keindahan dan imajinasi. Keduanya membuat siswa mampu berpikir logis, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan sebuah karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Handriani, Wakasek Kurikulum. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mirwansyah sangat menarik karena mata pelajaran matematika sangat sesuai dengan kejuruannya masing-masing, khususnya jurusan desain komunikasi visual, yang mana anak-anak diajarkan, diberi materi, geometri, transformasi untuk mendesain batik ciri khas Sulawesi Tengah. Terima kasih. Demikian praktik baik saya, semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.